Biasanya dalam menonton sebuah film horor, kalau misalnya kita habis nonton bareng teman-teman kita gitu, biasa kita ngomong kayak, Gus, tadi lu kena jumpscare berapa kali? Gua kena jumpscare 13 kali loh, bos. Terus jumpscare yang ke 12-nya itu gue sampai kayak, sampai kaget kayak gitu, kaget banget, gila, ngeri banget. Nah, khusus untuk film yang satu ini, yang bakal kita review kali ini ya, yang jadi perbincangan itu bukan berapa banyaknya Anda kena jumpscare. Tapi ya kalau misalnya lu nanya ke gua, mending nanyanya itu, Bang, berapa kali lu nguap tadi? Nah, itu kayak pertanyaan yang lebih cocok dipertanyakan untuk film yang satu ini. Karena jujur aja, gua nonton film ini, gua bener-bener hitung ya, sumpah demi apapun ya. Gua nguap 11 kali di bioskop, bos. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lo. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi kita di segmen review. Dan kali ini kita akan memberikan review non-spoiler seperti biasa. Jadi kalian sangat-sangat aman dari yang namanya spoiler. Jadi kalian bebas banget kalau mau nonton review gue dulu baru nonton filmnya, silakan. Dan kalian yang bakal kita review adalah, ya inilah, kalian lihat posternya. Dan kalian juga udah lihat thumbnail di depan tadi kan, yaitu Night Swim. Ya, oke, ini film horor dan memang kalau dibandingkan genre yang lain kayaknya yang paling gue jarang bahas kayaknya film horor deh. Dan kebetulan gue tertarik banget nonton Night Swim ini karena ya pertama di Januari filmnya masih belum terlalu banyak gitu ya di awal-awal, makanya ya adanya Night Swim. Dan kedua nih yang gue perhatikan, Night Swim ini diproduseri oleh the one and only legend kita semua dalam bidang horor. Siapa itu? Yaitu James Wan. Kalian siapa yang nggak tahu James Wan, men? James Wan itu co-creatornya Saw, kalau kalian tahu franchise Saw, dan creatornya dari Conjuring Universe. Ya, The Nun, Conjuring, ya bahkan Insidious juga co-creatornya si James Wan ini. Jadi udah terkenal banget lah, sering sutradarain film-filmnya mereka gitu. Yang udah terkenal lah, film-film horor terkenal. Nah, kali ini cuman dia jadi produsernya. Tetap aja gue punya ekspektasi yang cukup oke lah, orang produsernya James Wan gitu. Nah, pas gue cek sutradaranya, ini yang jadi masalah. Ya, karena nama sutradaranya aja Bryce Maguire nih. Biasanya kalau yang namanya diakhiri dengan Maguire begini ada masalah dia. Biasa suka ngelawak gitu ya. Enggak, meskipun ini bukan Maguire sih, Maguire gitu. Tapi beneran ya, sumpah gue bukannya mau bercanda doang, tapi kalau gue pas gue lihat track recordnya dia udah buat film apa aja, memang filmnya dia baru dikit banget. Jadi secara pengalaman kelihatan nih orang masih minim banget sebagai sutradara gitu untuk film horor terutama ya, dibandingkan sama ya sutradara terkenal lainnya. Dan ya betul saja, ketika gue nonton filmnya tadi ya, langsung kita kasih kesimpulan aja, nggak usah banyak bacot ya. Biasa kita kasih kesimpulan di akhir, kita langsung kasih kesimpulan di awal aja ya. Ini film adalah film sampah. Jadi kita selesai aja ya, ini film sampah. Bye-bye semuanya. Nah, itu adalah contoh di mana itu menghina namanya. Kenapa? Karena tidak ada argumentasinya. Gue cuma bilang sampah, habis itu bye-bye gitu. Nah, sedangkan Ngelantur tidak pernah seperti itu, bos. Kita selalu memberikan argumentasi sehingga kalian bisa mengerti kenapa menurut opini gue ini sampah. Tapi kalau kalian nonton nanti menurut kalian nggak sampah kayak Aquaman kemarin, ya nggak apa-apa. Ya tulis di kolom komentar gitu, biar kita ada perdebatan, ada dialektika gitu ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, jangan lupa ya, kalau kalian yang ngakunya miskin, nggak bisa beli tiket bioskop atau nggak bisa beli streaming platform Netflix, Disney Plus dan lain-lainnya, kalian tinggal cek link yang gue taruh di bawah nih. Ini link aplikasi Fit Now, di aplikasi di description box udah ada linknya, tinggal dipencet aja. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan film Night Swim ya. Gue masuk ke sinopsis singkatnya dulu biar kalian sedikit paham nih gambaran besar mengenai cerita dari film Night Swim ini. Pertama-tama ini menceritakan seseorang bernama Ray Waller yang diperankan oleh Wyatt Russell ya. Wyatt Russell ini kalau dalam sebuah kerajaan bisa gue gambarkan punya darah biru gitu ya. Kalau dalam kerajaan kan darah biru itu adalah artinya darah bangsawan ya. Dia adalah keturunan dari orang bangsawan gitu, darah biru. Kalau Wyatt Russell ini dia sebenarnya keturunan dari ya ini bapaknya itu kan, kalau kalian nggak tahu, Kurt Russell ya. Ini aktor legend, siapa yang nggak tahu Kurt Russell gitu. Cuman ya menurut gua Wyatt Russell nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Kalau kita ngelihat actingnya aja kemarin pas di series Falcon and the Winter Soldier-nya, series MCU itu, dia kan jadi John Walker tuh, dan dia sampai dibully di kehidupan nyata, pengen dibunuh gitu. Dia saking ngeselin karakter
Kapten Amerika KW ini ya, dia jadi Kapten Amerika KW, dia banyak yang kesel sama dia gitu. Cuman dia bagus, artinya Wyatt Russell ini berhasil aktingnya. Dan di sini dia sebagai Ray Waller, karakter utama dan yang merupakan mantan pemain baseball liga utama. Cuma ya kenapa mantan tadi gue bilang, karena dia kena penyakit gitu, tangannya geter-geter gitu ya. Ya kena penyakit. Nah, di sini dia diceritakan dia punya istri namanya Eve ya, diperankan oleh Carrie Condon. Mungkin yang udah pernah nonton series Breaking Bad ya kalian tau lah, Mike Ehrmantraut ya. Nah, punya anak kan, cewek kan. Nah, inilah ya pemerannya si anaknya Mike Ehrmantraut gitu. Nah, ini Eve, jadi istrinya si Ray Waller tadi. Nah, mereka berdua punya anak. Satu namanya Lizzie, satu namanya Elliot. Nah, mereka sekeluarga ini diceritakan kayak pindah gitu ya, pindahan, pengen cari rumah baru. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah rumah baru yang punya kolam di rumah tersebut. Tapi ketika mereka tinggal di situ, udah beli rumahnya, udah happy-happy berenang gitu ya. Udah pesta party-party di kolam renang gitu-gitu. Ya, tapi mereka menemukan satu persatu kejanggalan dalam kolam renang tersebut. Ya, itu sudah sangat-sangat generik ceritanya ya. Kalau kalian denger dari judulnya Night Swim ya, apalagi dari posternya begini, apalagi kalau kalian lihat trailernya, harus kalian udah tebak-tebak lah. Ah ya, paling ini punya kolam renang baru, ya habis itu menemukan kok pasti ada yang aneh di kolam renang gitu. Ya pasti ada setan-setan dan bla 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 ya. Namanya juga film horor gitu. Nah, cuman yang pengen gua jelasin di sini, kenapa gua bilang ini film sampah banget sampai gua bener-bener kepo, pengen tidur mau sumpah. Tadi gua udah kayak, aduh ini film kapan selesainya? Paling film bentar doang, sumpah. Gue udah kayak mau mati kok di dalam gitu ya. Nanti kalian tunggu aja, jangan sampai kaget dengerin final score dari gua gitu. Cuma ya kenapa gue bilang ini sampah? Gue langsung masuk ke pembahasan inti, yaitu gini. Manusia itu kan punya 6 emosi ya. Ya bisa dibilang ada marah, ada takut, ada sedih, ada kaget, ada jijik, dan ada bahagia. Nah, ada 6 tuh ya. 6 emosi manusia yang bisa diidentifikasi gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat berkaca terhadap 2 genre yang bakal kita bahas kali ini, yang sebenarnya kita bahasnya kali ini kan Night Swim, yaitu genre horor gitu. Nah, tapi ada genre horor, ada genre komedi. Nah, 2 genre ini menurut gua adalah genre yang cukup unik, tricky gitu. Karena kayak buatnya ini gampang-gampang susah atau susah-susah gampang lah. Kenapa Bang lu bilang kayak gitu? Karena gini, kalau misal kita narasikan sesuai dengan 6 emosi yang ada tadi, ya setiap genre itu kan mengacu terhadap salah satu emosi, ya gitu kan. Kalau misalnya nih, gue kasih contoh ya, misalnya komedi ya. Komedi ini kan mengacu terhadap emosi bahagia gitu ya, karena kita happy. Kita kan kalau nonton komedi kan pengen dibuat ketawa ya kan, ketawa membuat efek emosi happy gitu, bahagia nontonnya. Nah, lu bayangkan kalau misalnya esensi nih, emosi bahagia ini dihilangkan ketika kita nonton sebuah film komedi, apakah itu akan berhasil? Itu udah pasti sampah, bos. Film komedi yang kita tonton pasti langsung jadi film sampah kalau misalnya emosi kebahagiaan itu tidak ada sama sekali. Oke, ya kalau misalnya emosi bahagia itu gagal. Tapi ya coba kita ganti ke genre lain. Coba kita genre drama. Mungkin drama kalian bisa bilang lebih ke, oh bang, kalau drama ini emosinya emosi sedih dong, ya kan? Ya emosi sedih. Nah, lu bayangkan ketika kalian nonton film drama, tapi gak ada rasa sedih yang kalian rasakan. Apakah itu otomatis jadi film sampah? Enggak kan? Gua kasih contoh. Misalnya Forrest Gump. Forrest Gump bagus banget. Tapi gue nggak ngerasa sedih kok nonton Forrest Gump, ya kan? Artinya apa? Artinya emosi sedih ini bukan jadi parameter utama yang paling penting ya dalam identifikasi sebuah genre drama. Atau misalnya drama romance kayak misalnya Titanic gitu. Titanic terakhir si Rose, si Jack udah tenggelam kayak gitu di air begitu. Gue nggak ada rasa sedih sama sekali sih. Gue lebih kayak, ih bagus ya dramanya gitu ya. Jadi sedih ini tidak terlalu diperlukan sebenarnya. Emosi sedih ya tergantung dramanya, emang yang kalau yang sedih gitu kayak Hachiko, ya, Inside Out gitu misalnya. Tapi kalau misalnya horor, balik lagi karena kita bahas Night Swim, emosi yang harus masuk dalam genre horor itu apa? Emosi ketakutan ini kan ya, dari salah 6 tadi kan. Nah, ketakutan ini lu bayangkan sama kayak komedi tadi tuh, ketakutan ini emosinya dihilangkan ketika kita nonton film horor. Jadi apakah film horor ini akan berhasil? Tidak mungkin, pasti langsung jadi otomatis sampah. Karena ketika kita pengen nonton film horor, yang pengen kita rasakan adalah emosi ketakutan. Ketika kita pengen nonton film komedi, kita pengen dihibur, kita pengen dibikin ketawa. Makanya gue bilang 2 genre film ini yang paling tricky gitu dibandingkan oleh action dan lain-lain gitu ya. Nah, kayak Night Swim. Ya kalau misalnya kita harus korelasikan dengan teori yang tadi gue paparkan, ketika nonton film Night Swim, mohon maaf, saya tidak merasa takut sedikit pun, sedetik pun, secuil apapun, gue sama sekali nggak ada takut-takutnya, bos.
Gini ya, gue udah berkali-kali bilang, gue kan orangnya bukan tipe penakut ya. Gue berkali-kali kayak, ya bahkan di kehidupan nyata kayak temen gue udah pernah cerita ke kalian mungkin di live, mungkin kalau kalian ngelantur korps udah sering ikut live gue kan di antara Jumat sama Sabtu malam biasa kita live gitu ya, jam 8-an biasanya. Makanya kalian kalau mau tahu jadwal live, tahu jadwal upload pastinya, join grup WhatsApp nih, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Di grup WhatsApp ngelantur korps tinggal cek nih, linknya gue taruh di bawah ya. Nah ke ngelantur korps tuh gue udah pernah bilang kalau misalnya di universitas gue tuh ada yang namanya distur jiwa tuh, di BINUS tuh ya. Itu kayak perayaan Halloween dan gue pernah masuk sama teman gue sampai pingsan tuh. Cuman gue kayak selalu paling depan gitu. Temen gue kayak gue kayak mana sini? Sombong amat. Oh, Agnes gitu kan. Nah, itu teman gue. Gue malah ini kuntilanak depan gue. Tapi ya gue tahu gitu kayak bener-bener bahkan sampai ke hutan sendiri gue nggak sama sekali nggak takut gitu karena gue emang nggak terlalu gimana banget gitu sama setan gitu ya. Nah tapi maksudnya at least gini, ketika kita misalnya Conjuring 1 paling gampang ya, ini kan arahannya James Wan lah ya. Nah Conjuring 1 gue bilang gue nggak takut sama sekali sama film Conjuring 1, tapi at least ada paling nggak satu scene ya gue inget banget itu yang bisa bikin gue agak sedikit gitu. Takut sih nggak, jump scare juga gue nggak sampai kayak tadi kayak gitu, nggak juga sih, kayak ya gitu aja kayak ada sedikit lah rasa takut itu at least ada gitu. Nah di film Night Swim ini sama sekali nggak ada bos. Dan parahnya lagi, gue ketika nonton film Night Swim ini, gue kayak berasa udah nonton film ini 28 kali. 28 kali nonton. Karena bener-bener ceritanya generik banget. Sama aja sama yang gue pernah nonton semua film horor begini, bos. Gitu, gue dari lihat poster begini aja udah tahu, ini pasti ya mau beli kolam renang, oke. Dan kalau misalnya ngomongin mengenai horor dalam kolam renang, ya pasti ada setan di dalam air gitu kan. Ketika lu berenang pasti nanti ditarik ke bawah. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ya elah, itu kan kayak semua orang juga bakal mikirnya begitu. Terus gak ada something yang baru di sini gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau ngomongin mengenai misteri, ya ini kolam renangnya apa sih, kenapa sih ada setannya gitu kan. Nah itu kan harusnya dibuat jadi daya tarik utama kita untuk menonton film Night Swim ini dong. Kita pengen nonton Night Swim kenapa? Karena menarik nih, ini kolam renang kenapa bisa ada setannya, kan gitu kan. Lah gue sama sekali nggak ada interest sama sekali buat tahu ini kolam renang kenapa ada setannya gitu ya. Dari awal kenapa bisa kayak gitu, karena masalah di script writing ya. Buat gue script writing itu penting, apalagi untuk film horor, untuk yang ada misterinya itu. Nah misteri itu ketika kita pengen bikin klimaks di akhir, kita harus persiapkan runtutannya dari awal. Dalam artian kita harus pecahin satu-satu. Misterinya dapat satu. Wah itu kan itu menambah ketegangan tuh. Dem gitu loh. Jadi kita ada ada rasa nagih tuh, pengen gali terus cerita tentang apa sih? Kenapa sih ini kolam tuh kenapa sih? Kan gitu. Nah, gue sama sekali kayak ya udahlah, gue cuma pengen lihat serem-seremnya aja, gak ada serem-seremnya. Terus mau ceritain, padahal dari awal jujur ya, gue lihat film ini ya dengan keluarga yang baru ini ya, keluarganya sebenarnya menurut gue nggak ada masalah lah, actingnya ya nggak bisa dibilang bagus juga sih, cuman kayak gak jelek juga gitu. Actingnya satu keluarga ini ya masih oke lah, dengan Carrie Condon, dengan Wyatt Russell juga memang belum yang sampai kita mau into ke karakternya, balik lagi belum bisa masuk ke perspektif karakter, itu kan udah another level lagi. Tapi maksudnya gak usah boro-boro gitu ngomongin masuk perspektif karakternya. Nah sekarang ya acting yang standar begitu aja gue masih belum bisa interest, karena plot story premis ceritanya yang gue belum bisa masuk. Padahal di awal ceritanya nih ya ada sedikit narasi yang menceritakan kayak pas mereka manggil petugas kolam renang gitu kan, diceritain kayak korelasinya gitu, filosofi kenapa air itu selalu menjadi masalah gitu kan. Kayak kenapa, karena kita BTW nih orang yang petugas kolam renang ini kayak percaya evolusi gitu, yang gue tangkap ya. Makanya dia ngomongin kalau kita kan makhluk evolusi, kita kan evolusi itu sebagian besar berasal kita pas di laut gitu kan, pas di air gitu kan. Ya tau lah dari sel ini kan sampai kita jadi makhluk yang air gitu kan, baru naik ke daratan. Itu kan evolusi, kalau kalian percaya evolusi. Kalau gue sih kagak percaya ya. Cuma maksudnya karena manusia lama evolusi di air gitu, makanya kita memang terdoktrin untuk pengen mengkonquer air gitu, kata si petugas kolam renang. Jadi ada sebuah narasi filosofi yang cukup menarik. Ini apa nih maksudnya nih ya, hubungan sama kolam renang ini gitu ya. Apa ini mungkin ada korelasinya dengan kenapa ada setan di sini gitu. Gue jadi punya pikiran gue mulai terbuka gitu mengenai film ini. Dan memang dari awal pembentukan fasenya awal-awal cukup oke, nice banget loh. Gue lihat dari awal tense tuh dibuat satu-satu, tak
Meskipun ya balik lagi nggak ada jumpscare kagak ada, nggak ada yang bikin gue kaget, panik gitu, takut, nggak ada sama suspense-nya kagak ada sama sekali. Nah itu yang jadi masalah itu. Meskipun yang dari awal ceritanya dibangun oke lah pelan gitu ya, ceritanya udah mulai ada, tapi ketika kita pengen nonton horor itu kan kita pengen ditakutin. Dari yang pelan naik ada grafiknya tuh, pengen yang sampai ke klimaks itu. Nah grafik itu sama sekali tuh nggak naik menurut gue ya. Udah cuman kayak dibikin jumpscare juga nggak jumpscare gitu kan, kayak bikin takut segini 1, takut segini 2, takut segini 3 gitu kan, dibagi-bagi aja. Udah kita kayak oke ini serem 1, oke cerita lagi serem 2, cerita lagi serem 3, dan gak ada serem-seremnya itu loh. Dan berikutnya yang gue temukan ini permasalahannya adalah gimana caranya nge-elevate segala elemen yang ada di kolam renang ini. Ya gue pikir ya kalau misalnya gue jadi sutradara gitu ya, memang kalau menurut gue bakal mikir agak susah nih kolam renang, karena kolam renang itu ruang lingkupnya kecil ya. Kalau mau bikin elemen-elemen suspense dan shocking moment, kalau misalnya horror itu kan sebenarnya cuma dibagi 2 kalau buat gue ya. Horror itu cuma masalah 1 shock, kedua suspense, udah ini aja, mainin 2 ini shock suspense, ya kan? Gimana cara kita bisa elevate antara 2 ini? Kayak misalnya Midsommar mungkin nggak perlu shock macam-macam. Gue nggak ada jumpscare sama sekali di Midsommar. Ada sih 1 scene ya, gue ingat, cuman ya nggak terlalu jumpscare. Tapi yang dari Midsommar yang menarik apa suspense? Ketika mau jatuh dari jurang itu kan, itu kan kita udah tahu mau jatuh dari jurang. Cuman kenapa kita bisa takut, ngeri? Karena dihilangin musiknya lah, dibikin silent, cuman orang teriak itu suspense tuh ya. Kengerian itu ketika orang dari bawah ngeliat padahal itu lightingnya terang semua loh. Abis itu dengan ada seperti suara kayak pemuja-pemuja setan gitu kan. Itu kan suspense namanya, ngeri. Nah di sini dengan kolam renang menurut gue memang agak sulit ya. Tapi ya harusnya itu adalah kesempatan buat si Maguire ini ya, Maguire maksud gue, ya untuk merancang nih kreativitas dia, mengotak-atik kolam renang, bikin seremnya di mananya aja gitu ya. Pertama mungkin dari bolongan sini gitu kan, ya terus kedua mungkin dari atas ada yang gimana gitu ya, cemplung tiba-tiba monster atau apa. Itu kan kreativitasnya dia sendiri. Nah kalau misalnya film-film kayak Jaws itu buat gue juga bukan horror ya, trailer, tapi kayak itu bisa serem, padahal menurut gue itu bukan the pure horror kan, tapi kita bisa lumayan takut sama hiu itu bisa membuat kengerian di zaman itu. Lu bayangin film Jaws itu membuat zaman tersebut takut sama yang namanya lautan, karena hiu ada di Jaws itu sangat-sangat luar biasa. Suspense yang dibuat sama Steven Spielberg itu gila-gilaan men. Cuma dengan sinematografi, cuma dengan masalah ekspresi, penggunaan kamera, sinematografi, suspense itu dapat dibangun. Ya balik lagi mungkin karena ada elemen-elemennya kayak hiunya. Dari lautan itu kan banyak yang explore gitu kan. Ada petugas kolam renang, ada masyarakat sekitar yang berenang di situ. Nah kalau kolam renang mungkin ya ruang lingkupnya lebih kecil, tapi ya harusnya dimanfaatkan sebagus-bagus, serapi-rapinya. Dengan treatment yang sama diulang-ulang gitu kan, si bocil 2 itu mulai digangguin takut-takut, terus dengan treatment yang kayak horor-horor kan biasa. Lu bayangin horor itu kan identik dengan cewek-cewek seksi gitu kan ya, apalagi dengan kolam renang gini, pakai bikini gitu berenang, sama cowoknya ngajak cowoknya gitu kan. Itu pasti ada lah kalau di horor-horor gitu. Tapi ya banyak banget yang udah lebih serem dari ini gitu. Ini nggak ada serem-seremnya. Treatmentnya berulang-ulang, yang gue cuma tunggu sekarang tinggal endingnya aja, reveal-nya apa nih. Ya pas di reveal aja akhirnya ya udah begini doang, gua nggak ada takut-takutnya. Scene ikonik yang ada nanti kan bisa ada orang senyum gini ya enggak. Malah gue cringe gitu, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Dan endingnya sumpah parah banget, gak jelas banget gitu. Sampahnya keterlaluan sih endingnya menurut gue. Ya gue nggak mau kasih tau ya ada apa, cuman kayak biasanya kalau ada video-video gitu kan bisa bikin sedih gitu kan. Kayak waduh sedih gitu, kayak ada rasa emosional attachment gitu. Ini kagak ada bos, kayak flat banget gue. Sama sekali gue cuman kayak pengen tidur aja. Balik lagi gue udah bilang kan tadi kan, gue ngomong berapa kali gitu. Ending yang standar banget, padahal ya menurut gue sinematografinya tuh oke loh. Ya balik lagi si Maguire ini mungkin kalau masalah teknis seperti ini dia mungkin sudah belajar dengan sangat-sangat baik gitu, karena gue melihat penggunaan setiap angle yang ada di film ini dan visualnya itu cakep, indah di mata sih buat gue. Lightingnya, komposisi kameranya gitu ya, kayak misalnya lagi berenang tuh enak banget gue liat yang dari drone shot dari atas
terus secara simetris ada yang berenang begini. Itu enak dengan clean shot, clean white gitu kan, dengan airnya biru ya, terus lighting jedep ya, mati nyala mati. Itu bagus, keren. Balik lagi kalau misalnya horor itu kan identik dengan shot panning ya. Panning shot kamera begini. Ya kalau ini menarik juga sebenarnya dari air kan, yang dari tenggelam sini ya kan, terus naik ke atas ada apa gitu kan, naik masuk air lagi, terus ke atas kolam renang lagi gitu. Dan panning seperti itu secara visual menarik gitu, diputer-puter. Sering banget gue liat 360 diputer-puter begini. Ada beberapa macro shot gitu. Enak sebenarnya secara sinematografi, tapi baik lagi buat apa lu ada sinematografi tapi ceritanya sampah total, mampus Mamma Mia Lezato gitu. Ya ini udah bukan saking bagusnya gue bilang Mamma Mia Lezato, ini saking sampahnya Mamma Mia Lezato jadinya. Udahlah ya, itu aja, gue nggak percuma gue mau bahas apa lagi nih film. Sumpah menurut gue kali ini nggak layak sama sekali buat kalian tonton nih film Night Swim. Mohon maaf ya. Tapi balik lagi nih, gue bukannya ngehasut kalian buat nggak nonton. Kalian lebih baik sih sebenarnya nonton sendiri, biar tahu sendiri sejelek apa sih. Atau ternyata gue salah, menurut kalian bagus. Kayak misalnya Aquaman 2, ya kan? Aquaman 2 ternyata kalian bilang bagus gitu kan. Gue bilang sampah, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Perbedaan perspektif. Dan gue kasih pandangan gue nih, argumentasi gue. Jadi kalau kalian punya argumen yang beda, tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling debat gitu kan. Itulah gunanya ngelantur. Itu gunanya channel ngelantur ya. Jangan sampai semuanya jadi diplomatis begitu kan, yang sama semua, oh ya bagus, semua jelek gitu. Malas gue gitu kan. Ya perlu lah ada oposisi gitu. Makanya ya kalau menurut gue sih jujur ini mohon maaf sih, sampah-sampahnya sejujurnya sampah banget. Makanya gue harus kasih final score ya. Nih mohon maaf ya untuk kalian yang bilang, "Bang, ngelantur tega banget, Bang. Masa Aquaman 2 5,5 itu nilainya jelek banget, Bang, ratingnya." Mas, gue nggak pernah lihat rating serendah itu. Ya, untuk Anda yang bilang gue kejam karena kasih rating Aquaman 5,5, Anda harus lihat rating gue untuk film Night Swim ini. Karena menurut saya, ya, rating untuk Night Swim ini adalah 11 mas, dari 100. Bukan. Itu kata-kata siapa tuh ya? Bukan kata-kata gue. Maksudnya, kalau buat gue, ya, film ini ratingnya adalah 4,5 alias sampah. Pah. Kali ini bener-bener serius. Ini wah, ini waduh. Kalau Aquaman 2 gue bilang kemarin film belum jadi gitu, film mentah. Ini film mungkin jadi tapi jadinya jadi asal jadi. Gitu ya, nggak tahu lagi gue, ya nggak tahu lah ya, mungkin karena sutradaranya, nggak tahu karena penulisnya atau apa, tahu lah ya. Oke, kalian terserah nih kalau kalian punya pendapat yang beda ya. Pokoknya dari gue begitu aja ya, terserah kalian mau nonton atau mau enggak ya. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, jangan lupa loh, ini kan baju gue udah buat nih, gila nih ya, gue gambar pakai tangan gue sendiri loh, Spider Fisher nih ya, konsep filosofis ya mengenai seorang nelayan Jepang. Wah, mau tahu kan kayak gimana? Lalu coba lu beli dulu, lu interpretasi dulu nih, ini seninya Bang Timo nih, gambarnya maksud apa? Karena ini gue gambar pakai tangan gue sendiri beneran deh, dan ide dari otak gue sendiri. Jadi seninya tuh mahal bos. Tinggal cek linknya, gue taruh di bawah kalau mau beli ya. Oke, kalau misalkan pengen join grup WhatsApp kita juga join aja ya di link yang gue taruh di bawah di Ngelantur Corps. Gitu aja untuk review Night Swim kali ini, yang memang ya berarti ini adalah film sampah pertama untuk 2024. Baru aja gue puji-puji film pertama yang gue review di 2024 itu adalah film masterpiece, top Marco Top, dia 9,5, gila gak sih? Pengen lihat reviewnya? Ya itu film Monster, coba cek nih ya film Monster baru gue review, itu film pertama yang gue tonton di 2024, baru rilis di Indo ya, padahal di luar negeri sebenarnya udah rilis 2023 akhir gitu ya, cuman di kita baru rilis dan itu bagus banget, sumpah itu wajib banget nonton. Kalian coba cek review gue, itu non spoiler juga. Tapi yang ini mohon maaf, dari ya gue langsung deh puncak Gunung Rinjani gitu ya, tiba-tiba gue langsung ada di jurang ya Paleolitikum. Buset, jurang apaan tuh Paleolitikum ya. Oke, ya udah gitu aja, kita jumpa di segmen review berikutnya. Bye bye semuanya.